siang. Kita masuk pada video pembelajaran MOOC untuk bab cetak biru atau blueprint pengembangan sektor halal di Indonesia. Bersama saya Tika Widyastuti. Kenapa ini penting untuk kita bahas dalam satu tatap muka tersendiri? Karena kita tahu Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim yang cukup besar. Hal ini berbanding lurus dengan kebutuhan untuk bagaimana industri sektor halal ini berjalan dengan baik, berikut dengan kebutuhan sertifikasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk melihat bagaimana sih yang telah disiapkan oleh pemerintah cetak biru pengembangan sektor halal tersebut. Nah, untuk kebutuhan tersebut sebenarnya kita bisa melihat dokumen yang memang sudah dirancang oleh pemerintah, khususnya dalam hal ini KNEKS. Di dalam publikasi KNEKS, di situ terdapat cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dan di dalamnya ada salah satu strategi dasar, strategi utama sampai dengan target capaian, di mana isu-isu halal, yaitu halal value chain, ini menjadi bagian yang sangat penting untuk menuju pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia tentunya. Kita bisa lihat ya di slide nanti ada beberapa target capaian gitu, kemudian strategi utama melalui penguatan di berbagai macam sektor, kemudian program kerja, dan ini semua didukung oleh strategi dasar. Dan 3 pilar penguatan ekonomi syariah itu sendiri adalah rantai nilai halal salah satunya. Nah, ketika kita bicara blueprint pengembangan sektor halal, itemnya apa saja sih? Nah, ada kurang lebih 6 item untuk penguatan rantai nilai halal. Yang pertama adalah industri makanan dan minuman halal, pariwisata halal, fashion muslim, media dan rekreasi halal, farmasi dan kosmetik halal, industri energi terbarukan. 6 hal ini bagaimana pengembangannya ya dalam satu rangkaian cetak biru tersebut. Nah, kemudian di dalam dokumen yang sudah dirancang oleh pemerintah tentunya, hal yang pertama yang harus diperhatikan bagaimana penguatan pasar dalam negerinya, kemudian diversifikasi pasar, bagaimana memperkuat dan meningkatkan efektivitas institusi terkait dengan halal industri, kemudian penguatan ekosistem value chain halal dengan teknologi industri 4.0, dan kemudian sampai quick win-nya bagaimana pelaksanaan percepatan regulasi, sistem informasi halal yang sudah harus establish, halal center dan lembaga penjamin halal, tentu untuk mempercepat proses halal certification or sertifikasi halal. Nah, dari hal tersebut ada beberapa strategi, mulai dari penguatan halal tourism atau pariwisata halal, maksud saya, di strategi yang sudah dirancang bagaimana salah satunya ya wisata keluarga dengan integrasi alam budaya dan pusat perbelanjaan terpadu, tentu dengan promosi dan dari sisi kelembagaan itu juga menjadi fokus perhatian untuk pariwisata halal. Dan nanti quick win-nya harus ada pengesahan undang-undang tentang pariwisata halal dan berbagai macam branding halal tourism. Untuk fashion halal bagaimana? Nah, ini hampir senada, jadi penguatan pasar fashion muslim dalam negeri, market driver-nya juga harus diperkuat, penguasaan pasar, ekspor, industri fashion muslim, dan juga ada quick win-nya. Quick win-nya apa saja? Misalnya kampanye bagaimana cinta produk fashion muslim, lalu business matching forum, ini ada satu program yang sebenarnya juga cukup penting. Dan hal ini ya rekan-rekan sekalian, ada beberapa strategi, ini kita bisa lihat juga di dalam farmasi dan kosmetik halal. Setelah strategi kemudian dirancang quick win-nya. Mulai dari contoh kalau kita bicara halal kosmetik, bagaimana literasi halal, literasi awareness penggunaan kosmetik halal, kemudian konsolidasi pasar dalam negeri dan sinergi antar seluruh stakeholder.
Quick win-nya itu juga dibentuknya gerakan gaya hidup halal ya, melalui berbagai macam event, kegiatan dan juga media, harmonisasi kebijakan antara BP POM, LP POM terkait peredaran obat dan kosmetik halal, pengelompokan bahan baku yang dibutuhkan, yang terindikasi tercampur atau mengandung yang bukan halal atau haram, bahan haram atau tidak jelas ya status halalnya. Kemudian untuk item yang lain, media dan rekreasi halal itu bagaimana? Saya rasa hampir sama ya, terkait dengan peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM-nya, industri media dan rekreasi yang menjadi andalan. Nah, itu yang perlu dikembangkan, pusat media dan rekreasi serta channeling distribusi atau pemasarannya, forward backward linkage dalam rantai nilai industri, kemudian akses dan pembiayaan. Nah, di dalam slide nanti kita lihat bagaimana master plan ya, master plan tersebut itu sudah tertuang tentu dalam rangka menunjang halal hub daerah, sertifikasi halal, kampanye halal lifestyle, insentif tentu investasi khususnya di industri halal, dan berbagai macam international partnership atau kerjasama internasional. Jadi ini banyak pihak yang harus link and match ya, satu dengan lain untuk mendukung penguatan implementasi dari cetak biru pengembangan sektor halal khususnya di Indonesia. Nah, yang terakhir tentu saja rekan-rekan sekalian, ada satu hal atau satu isu yang memang harus ini ya menjadi perhatian utama agar item-item tadi bisa terakselerasi dengan baik, sehingga kedepannya sektor halal di Indonesia bisa tersinergi dan tentu berkembang sebagaimana harapan kita bersama. Yaitu apa? Yaitu main program atau main activity berupa penguatan halal value chain. Nah, dengan cara apa? Di situ ada 5 hal ya. Bagaimana untuk penguatan halal value chain? Ini dulu yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah jangkauan sosialisasi atau edukasi produk halal. Yang kedua adanya insentif program atau program insentif baik bagi lokal dan global player untuk berinvestasi dalam mendukung perkembangan ya halal value chain atau HVC secara lebih komprehensif. Kemudian memperkuat kerjasama ya, international recognition atau pengakuan internasional untuk memperluas pangsa pasar dari produk halal Indonesia melalui standarisasi, harmonisasi, tentu dengan dibentuknya International Halal Center di Indonesia. Jadi sudah standar mutunya internasional. Kemudian yang keempat yaitu memperkuat infrastruktur ya untuk meningkatkan efektivitas standarisasi proses sertifikasi halal. Nah, proses sertifikasi halal ini kan ini gawenya banyak stakeholder ya, halal center, lembaga penjamin halal, BPJPH, kemudian juga tadi yang saya sampaikan sistem informasi halal. Dan yang terakhir, nah ini yang perlu difikirkan sebagai bagian dari cetak biru pengembangan sektor halal, yaitu membangun kawasan industri halal dan halal hub ya di berbagai daerah, tentu sesuai dengan comparative advantage di setiap daerah atau di masing-masing daerah. Jadi misalnya ada wilayah tertentu dia punya comparative advantage di produk tertentu, maka sebenarnya sudah langsung saja diputuskan ini pilot projectnya untuk membangun kawasan industri halal. Nanti pada satu wilayah berkembang menjadi 2 wilayah, 3 wilayah, maka bisa dibayangkan ke depannya nanti seluruh wilayah di negara kita di Indonesia sudah berkembang industri sektor halal. Ini pasti akan membuat nyaman konsumen karena mayoritas kita adalah Muslim, tentu juga akan membuat nyaman ya para produsen, di mana pelaku produsennya juga pasti mayoritas Muslim, sehingga menurut saya industri halal ini bukan pilihan, tentu saja kita tekankan ini adalah sudah suatu keharusan. Oleh karena itu bagaimana setiap tahapan nantinya harus
benar-benar terintegrasi gitu ya dalam satu cetak biru pengembangan sektor halal di Indonesia. Demikian sebagai bahan atau sebagai materi, dan tentu materi ini merupakan materi lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Setelah rekan-rekan semua paham dulu bagaimana konsep halal haram, bagaimana konsep sertifikasi halal ya, prosesnya sampai dengan halal lifestyle itu yang lingkupnya sejauh apa. Nah, ini dalam aspek makronya kita juga harus tahu bagaimana nantinya harus ada cetak biru, dan ini harus didukung dengan komitmen oleh seluruh pihak, oleh seluruh stakeholder, dan semoga nanti 2021 ke depannya bisa terakselerasi secara lebih optimal tentunya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk konten MOOC pada siang hari ini.